Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV, senang sekali saya Lulul Janah dapat menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, Cirebon Mengaji seperti biasa hadir di sore hari ini menemani waktu menjelang berbuka puasa pemirsa ya, sambil menyiapkan bukaan ya, sambil kita temani. Dan untuk itu pada kesempatan berharga kali ini pemirsa, kita sudah bersama Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sejauh ini puasa beserta kegiatan lainnya lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Masih semangat ya buat Insyaallah isi semangat. kajian di Cirebon Mengaji? Insyaallah siap. Insyaallah siap semangat. Nah pemirsa, selain sudah ada Kang Sigit di sini, kita juga sudah bersama dengan ibu-ibu dan juga bapak guru dari MI atau DTA Al Khairiyah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Kegiatan belajar mengajar masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah pemirsa, tema kita pada sore hari ini yaitu keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Kita akan tanya bersama kepada Kang Sigit, apakah ada surat di dalam Al-Quran yang merujuk atau berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Monggo Kang. Baik, terima kasih. Terkait dengan tema pada sore hari ini, terkait dengan keutamaan zakat, dalam hal ini adalah zakat fitrah, kita akan sama-sama membaca Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 4 dan surat At-Taubah ayat 60. Baik, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 dan juga Quran iya. surat At-Taubah Iya, ayat ayat 60. 60. Baik, untuk pemirsa di rumah silahkan bersama-sama dengan buka Al-Qur'annya masing-masing ya. Akan kita bacakan dan dengarkan bersama Al-Qur'an surat Al-Mu'minun dan juga At-Taubah ayat 60. Silahkan Ibu dan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. 'Shadaqallahul 'Azim. 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 'Shadaqallahul
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-4 dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang merujuk pada tema kita di sore hari ini, yaitu keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Ya, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kang Sigit. Namun mohon maaf Kang Sigit, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi kita tahan dulu penjelasannya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk Lahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Nah, untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4, syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja. Untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri, untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat fondasi. Nah, setelah jadi fondasi, akhirnya saya beserta panitia yang lain, alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu Saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo yang teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Assalamualaikum. Ini orang Pak Ambari. Anu bade di bedah rompokna. Jadi mah orang ngersana bunga gitu. Atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun bae gitu, udah masih atuh udah orang udah hayang mah dibangun teh gitu. Jadi mangges masak didinya bae lah gitu.
Sebetulnya saya kalau acara di Pet sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Senas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Memberdayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, Cirebon Mengaji kali ini mengangkat tema keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Baik, Kang Sigit, boleh dijelaskan seputar tema kita pada sore hari ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah dan Madrasah Diniyah Al-Khairiyah Karangsembung. Juga para pemirsa setia RCTV Langkapadane dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulai ini, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Ramadan tahun ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terkait dengan amalan atau perintah di akhir Ramadan ini tidak terlepas dari zakat. Dalam hal ini adalah zakat fitrah. Tadi sudah dibacakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 4 bahwa jaminan Allah barang siapa orang yang beruntung dan berbahagia adalah orang yang menunaikan zakat dengan sempurna dan tulus ikhlas. Tentu dalam hari ini tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi secara keseluruhan baik zakat mal, infak dan sedekah. Tetapi dalam kesempatan ini akan disampaikan keutamaan membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini tidak akan sempurna bagi muslim, bagi kita sekalian, selagi kita belum menunaikan atau membayarkan zakat fitrah sebagai zakat jiwa. Bahwa perintah zakat fitrah ini adalah ketentuan syariat, maka aturannya juga sudah dijelaskan bahwa saran yang ditetapkan adalah minimal 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, yang bisa dibayarkan di akhir Ramadan ini. Ini ada beberapa pendapat ulama bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan di awal Ramadan, ini boleh ya mubah, atau di akhir Ramadan, dan yang paling utama adalah di malam hari raya. Kepada siapa saja yang berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah, untuk siapa saja muslim, baik anak kecil, dewasa, laki-laki dan perempuan yang sudah balik, semuanya dikenakan ketentuan zakat fitrah sebagai penebus jiwa ya. Nah, ini ketentuan zakat fitrah ini manfaatnya luar biasa. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan terhadap kaitan hablum minallah, tentunya kita akhiri dengan ibadah yang ibadah sosial, yakni hablum minannas, dengan kita saling berbagi. Itu dulu. Baik. Jadi boleh sebetulnya ya Pak ya di awal Ramadan, boleh, di ya. akhir Ramadan. Namun yang utamanya adalah di akhir Ramadan dan malam hari raya Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri. Itu dia pemirsa ya, karena dengan membayar zakat fitrah ini sebuah pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa, betul. Baik, kembali fitri begitu ya. Kembali fitri. Kan sedikit baik. Bergantung amalnya kalau kita. Tergantung amalnya, balik lagi. Tapi itu suatu kewajiban ya buat umat muslim ya. Nah, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak guru,
setelah kita dengarkan semuanya penjelasan dari Kang Sigit seputar keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya. Mangga, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama saya Saiful Mubarak. Saya Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Karangsembung. Mau bertanya, Kang Yai. Enggak. Tadi kan tentang zakat fitrah ya. Nah ini kenapa sih atau apa sih hikmahnya kewajiban zakat fitrah itu? Hikmahnya apa? Siap. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak, monggo dijawab. Baik, terima kasih. Karena ini yang hadir adalah Bapak Ibu guru, jadi pinter-pinter ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya, iya dong harus. Jadi kembali saya sampaikan bahwa sesuai dengan pertanyaan apa hikmah dari zakat fitrah ini, tentunya ada dua. Yang pertama, hikmah bagi musaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri adalah selain dari adalah perintah Allah, berangkat dari tujuan keimanan kepada Allah, juga ini adalah untuk kita bisa berbagi terhadap sesamanya, adalah ibadah sosial ya. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hablum minallah, karena puasa itu hanya untuk Allah, dan itu kita harus kepada ibadah sosial, yaitu berbagi sedermawan ya. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwa dengan mengeluarkannya sebagian harta yang kita miliki, baik itu zakat atau zakat fitrah atau itu infak atau itu sedekah, adalah untuk diri kita sendiri, yakni untuk mengikis perilaku-perilaku negatif yang ada dalam diri kita, yakni itu apa? Kekikiran, bakhil, medit, itu harus dilawan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, infak, sedekah. Juga adalah keserakahan dan kerakusan. Dengan kita mau berbagi, mengeluarkan zakat fitrah atau yang lainnya, kita adalah mengeluarkan dari perilaku-perilaku perbuatan kita yang negatif ya. Jadi makna hikmah yang terkandung itu luar biasa, bahwa Islam itu memandang bahwa bukan ibadah waktu kepada Allah saja, tetapi juga Islam mengedepankan ibadah sosial. Gitu hikmahnya. Baik. Dari zakat fitrah itu. Baik, itu dia pemirsa ya. Jadi hikmah dari zakat fitrah ada beberapa ya, meningkatkan kepedulian kita juga terhadap sosial ya, karena kita pasti hidupnya bersosial ya. Baik itu dengan teman kantor, teman di rumah ya. Pokoknya di lingkungan kita bersosial, dan juga untuk mengikis sifat kikir atau bakhil ya dengan ditunaikannya zakat fitrah, infak serta sodako dan lain sebagainya. Nah, untuk infak sodako atau zakat ya Pak Sigit bisa disalurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon tentunya ya, yang bisa memudahkan Anda juga untuk menyalurkan infak sodakohnya dengan ke Basnas, dan itu tepat sasaran. Baik pemirsa, kita harus jeda karena informasi atau pembahasan lainnya nih akan hadir usai pariwara berikut. Jadi tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas Pak dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh ternyata faktor ekonomi, ekonominya bidang apa? Nah itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di segmen sebelumnya sudah kita dengarkan penjelasan dari Kang Sigit ya seputar keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Ya memang boleh di awal, di tengah, di akhir Ramadan juga boleh, namun diutamakan ini pada saat malam Idul Fitri seperti itu. Nah, untuk itu penjelasan yang sudah didengarkan oleh teman-teman dan juga pemirsa di rumah, kita akan memberikan kesempatan ya buat ibu bapak guru yang telah hadir di sini untuk barangkali memberikan pertanyaan. Silahkan ibu. Nama saya Siti Aisyah, saya guru MI dan DTA Al Khairiyah Karangsembung. Mohon izin bertanya Pak Kiai perihal tema mengenai tentang zakat. Saya akan menanyakan mengapa besaran zakat itu berbeda-beda. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mengapa besaran zakat berbeda-beda? Menarik sekali Pak Yaya. Pertanyaannya kritis juga ya Ibu Guru ya. Kritis juga, biar teman-teman di rumah juga jadi tahu ya. nih. Monggo dijawab Pak Yaya. Mengapa besaran zakat fitrah itu berbeda-beda? Yang pertama adalah memang ketetapan disesuaikan dengan masing-masing tempat. Ada nilai jumlah besaran jumlah harga beras itu juga berbeda-beda, maka besaran juga akan berbeda. Maka dalam perhitungan jumlah besaran zakat fitrah itu adalah dari beras yang paling mahal dan beras yang paling murah dijumlah dan dibagi 2, itu akan ketemu dengan nilai rata besaran zakat fitrah. Yang pertama itu. Jadi kalau kayak sekarang di Kabupaten Cirebon, Basnas Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan ketetapan bahwa besaran zakat fitrah tahun ini adalah per kilonya terhitung 16.000. Jadi keseluruhan adalah besarannya 40.000. Mungkin bisa saja di daerah lain itu berbeda, karena mungkin ada yang harga berasnya lebih murah atau lebih tinggi ya. Yang kedua, di dalam ketetapan konversi besarnya zakat fitrah itu berbeda-beda. Kalau ketetapan Nabi belum ada timbangan kiloan atau literan, tidak ada. Nah, maka para ulama beristihad bahwa satu sok zakat fitrah itu berbeda-beda. Ada yang menetapkan minimal 2,5 kg ya. Ada juga di daerah lain yang nominalnya lebih tinggi, ada 3 kg. Seperti kabupaten dan kota Cirebon saja berbeda, karena ketetapan keputusannya, jumlahnya, besarannya itu berbeda. Jadi ada yang pakainya liter, mungkin 3,5 liter, atau saya mau 4 liter, atau saya tidak 2,5 tapi 3 kilo, ya silahkan. Tapi itu ketetapan pemerintah bahwa minimal adalah 2,5 kg. Itu yang menyebabkan adanya perbedaan besaran. Dan kembali bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan makanan pokok wilayah setempat. Jadi mungkin antara di Pulau Jawa atau di luar yang makanan kesehariannya bukan beras, nilainya akan berbeda lagi.
Dua hal itulah yang mendasari mengapa besaran zakat fitrah itu berbeda-beda. Kita mengikuti sesuai dengan keputusan pemerintah yang kita tempati saja. Itu dasarnya. Baik, itu dia pemirsa ya, mengapa di setiap daerah atau wilayah ketentuan zakatnya berbeda-beda. Dan untuk khusus wilayah Kabupaten Cirebon sudah ditentukan oleh Basnas Kabupaten Cirebon per kilonya 16.000, jadi keseluruhan sebesar 40.000 kalau diuangkan. Nah, Bapak izin bertanya, ini Basnas apakah menerima zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya? Ya. Yang berhak untuk menghimpun dan mengumpulkan zakat fitrah adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini Basnas telah menunjuk UPZ desa untuk menghimpun zakat fitrah di wilayahnya masing-masing. Setelah terkumpul 80% itu zakat yang terkumpul itu didistribusikan di wilayah masing-masing. Jadi Basnas hanya menerima bagian daripada hak amilnya saja. Jadi kembali 80% itu untuk wilayah desanya sekitar dibagikan di malam itu juga. Nah, kami dari UPZ Kecamatan dan Basnas Kabupaten hanya menerima hak sebagai amil saja. Jadi tujuan untuk pendistribusian zakat itu langsung tepat sasaran. Langsung tepat sasaran. Iya. Jadi Basnas juga menerima ya? Menerima. Ya, melalui UPZ desa yang telah dibentuk oleh Basnas Kabupaten. Ya, seperti itu pemirsa ya, ketentuannya berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung harganya juga bisa berbeda-beda. Baik, Pak Sigit, boleh diberikan kesimpulan secara singkat mengenai tema kita pada sore hari ini? Baik, terkait dengan adanya kewajiban kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita zakat ini, karena manusia memiliki kecenderungan ketika harta yang telah kita miliki itu ada sebuah perasaan berat untuk mengeluarkan, padahal di dalamnya itu ada hak dari orang lain yang wajib ditunaikan. Nah, untuk itu agama telah mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya hablum minallah, ibadah kita kepada Allah saja semata, seperti halnya kita sudah puasa Ramadan, sudah melaksanakan sholat wajib dan sebagainya, tetapi ada sisi lain agama juga memerintahkan adanya ibadah sosial. Nah, ini zakat ini bagian daripada cara untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan dalam kemakmuran. Kalau zakat, infak, sedekah ini bisa diterapkan secara optimal, insya Allah di lingkungan kita masing-masing akan adanya kemakmuran sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, itu yang diajarkan oleh agama untuk adanya kita saling berbagi terkait dengan zakat. Tidak hanya di bulan Ramadan saja sebetulnya, kapan saja kita untuk bisa melakukan ibadah sosial ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Sigit atas penjelasannya. Itu dia pemirsa ya. Jadi kita sudah tahu ya, nggak usah bingung lagi nih bagaimana caranya untuk menerapkan atau menunaikan zakat fitrah, khususnya nanti di akhir Ramadan ya. Dan juga untuk pemirsa yang ingin berzakat, berinfak ataupun bersedekah bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kang Sigit Nurhendi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya Lulu Jana harus pamit undur diri. Pemirsa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon yang akan tayang setiap sore menjelang waktu berbuka selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sedekah Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.